Shalom, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan menyaksikan ibadah raya online 21 Juni 2020. Sebelumnya, mari kita perhatikan pengumuman sepekan. Ibadah raya minggu depan diadakan 2 kali ibadah pukul 9 dan juga 12 di gedung gereja dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa hadir di gedung gereja, dapat menyaksikan ibadah raya online di channel YouTube GBI Pakis mulai dari Sabtu pukul 7 malam. Kul di minggu ini bisa diadakan secara normal atau bisa juga melalui video call. Silakan hubungi gembala kul Anda masing-masing untuk mengetahui informasi selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube GBI Pakis dan juga follow Instagram GBI Pakis untuk mengetahui video-video terbaru yang membangun kehidupan Anda. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0876221122 atas nama GBI Pakis. Demikian pengumuman untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bersukacita siang hari ini, amin. Boleh sama-sama saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur siang hari ini kita boleh berkumpul tempat ini. Ibadah pertama di new normal. Saya percaya semua karena kemurahan Tuhan, amin. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh ada. Biar hidup kami ini menjadi bukti dari kesetiaan Tuhan itu sungguh nyata. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Biar siang hari ini kami buka hati kami mau datang dalam hadirat-Mu dengan hati yang limpah dengan syukur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Oh, tak terukur kasih setiamu Tuhan. Ku bersyukur. Sama-sama kita buka hati kita. Oh, ku percaya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Sama-sama katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari kita mengangkat tangan, sama-sama katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, sembah Dia, sebab Dia layak. Sama-sama katakan, dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi beri sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan Allah kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari angkat suara kita menyembah Dia. Oh, sebab Engkau Allah yang layak, terima segala kemuliaan. Haleluya. Haleluya.
Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang siang hari ini hadir, Engkau benar-benar mengalami kesetiaan Tuhan. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Angkat ucapan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Hidup kami biar menjadi bukti bahwa Engkau sungguh setia. Engkau Bapa yang baik. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Oh, Dia Allah yang besar itu hadir tengah-tengah kita siang hari ini. Oh, fill this place. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Sungguh kami kagum akan kebesaran-Mu. Haleluya. Perlahan-lahan saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Tetap menyembah Tuhan. Dia Allah yang besar. Biar segala yang bernafas memuji Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sama-sama sambil mengangkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan Hosana, Hosana in the highest. Oh, bagi Rajaku, let our King, oh, be lifted up. Katakan Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Highest, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Sama-sama dengan satu suara katakan Jesus, you be lifted.
nama Yesus kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Dan kami siap bersorak lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat, amin. Sekali lagi beri sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan tinggi-tinggi buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sama-sama angkat tangan kita katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sambil kita beri tepuk tangan tinggi-tinggi buat Tuhan. Haleluya, amin. 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 Haleluya. Siap bersorak lebih lagi buat Tuhan kita, amin. Sebab anugerahnya besar buat Bapak Ibu Saudara dan saya, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan paling meriah buat Allah kita. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianku, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku
bukan dengan kekuatanku, bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, oh kasih, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam berharap. Sama-sama katakan nyatalah, nyatalah. Oh iya, sekali lagi nyatalah karyamu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, terlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Sama-sama kita beri tepuk tangan tinggi-tinggi buat Tuhan kita. Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. Woo! Sama-sama kita katakan, sungguh besar kasih-Mu, terlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Bapa yang selama ini kita sembah, Dia Bapa yang setia, amin. Amin. Dia Bapa yang selalu siap menolong kita saat kita jatuh di dalam lembah. Mari sama-sama kita hampiri Dia dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan bangkit berdiri Bapak dan Saudara. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali dikatakan setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku kemuliaan buat Tuhan kita. Mari ambil waktu untuk sembah Tuhan sejenak. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih buat siang hari ini Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan. Kami dikenyangkan oleh berkat Tuhan. Kami dikenyangkan Tuhan dengan hal-hal spiritual yang daripada Tuhan. Biar siang hari ini kami mau duduk diam di kaki-Mu mendengar firman-Mu. Ajari setiap kami. Kami percaya roh hikmat, wahyu, pengertian Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kami diajari supaya kami berubah makin serupa dengan Yesus Kristus. Dan kami akan menerima anugerah dan berkat Tuhan siang hari ini. Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Kami siap diurapi, kami siap diubahkan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, pakai melalui hamba-Mu untuk memberkati gereja-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk, shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Sekalipun masih pembatasan sosial, ya kita terus berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara jaga stamina, banyak minum vitamin, banyak makan buah supaya kondisi tubuh kita tetap terjaga. Amin. Nah, saya akan cepat saja menyampaikan hal-hal yang sederhana siang hari ini supaya kita bisa diperlengkapi, kita dikuatkan menghadapi hari-hari yang makin sulit hari ini. Orang dunia berkata, tapi saya percaya kita orang-orang percaya di dalam penjagaan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang jangan takut, saudara. Jangan takut. Ketakutan atau takut merupakan hal yang umum sebenarnya, semua kita pernah mengalami ketakutan. Ada yang takut kecoa, ada yang takut cecak, ada yang takut banyak hal lah. Semua kita pernah mengalami ketakutan. Tapi yang berbahaya adalah kalau kita dikuasai oleh ketakutan. Hidup di dalam ketakutan, dikuasai oleh ketakutan. Alkitab berkata di 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 17, sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat ini Paulus yang mengutarakan. Paulus menyampaikan kepada Timotius, anak rohaninya, karena dia seorang gembala yang masih muda, diperkirakan umurnya belum sampai 20 tahun, tapi dia sudah menggembalakan gereja. Paulus menyampaikan kepada Timotius, jangan takut. Jangan kamu dikuasai oleh roh ketakutan. Sebab Allah tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Kemungkinan besar Timotius, banyak penafsir berkata pesan ini mungkin disampaikan kepada Timotius karena Timotius punya sakit, punya penyakit. Sehingga Paulus berkatakan jangan takut. Atau kemungkinan lain adalah karena waktu itu Timotius masih sangat muda, dia menggembalakan orang-orang tua. Paulus berpesan sama dia, jangan takut karena ketakutan bisa berakibat pada keminderan, orang menjadi minder. Paulus berkata, jangan takut kepada Timotius, karena kalau kita dikuasai oleh ketakutan, saudara, rasa takut itu akan melumpuhkan kita. Coba bisa tayangkan PowerPoint-nya, ada beberapa hal, kalau kita dikuasai rasa takut itu melumpuhkan kemampuan kita. Rasa takut juga membunuh kepercayaan diri. Rasa takut merongrong antusiasme, melemahkan inisiatif, mengakibatkan ketidakpastian, mendorong kebiasaan menunda-nunda, menghapus semangat, tidak bisa mengendalikan diri, menghilangkan pesona diri. Orang yang suka ketakutan, pesona dirinya pun kehilangan. Menghancurkan ketekunan, orang yang takut tidak bisa bertekun karena dia takut gagal, takut ini dan lain sebagainya. Membunuh cinta, mengundang bencana, mengakibatkan orang tidak bisa tidur. Orang yang takut itu dikuasai ketakutan tidak bisa tidur. Mendatangkan kesengsaraan dan ketidakbahagiaan dan juga mendatangkan kemalasan. Orang yang dikuasai ketakutan biasanya malas, beralasan takut ini, dia tidak mau bergerak karena takut dan lain sebagainya. Seperti hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan. Ayub mana ya, bisa temani saya main musik atau main keyboard, gitar boleh deh, kok rasanya sepi sekali.
Hari-hari ini kita banyak orang dikuasai oleh ketakutan karena berita-berita yang begitu luar biasa tentang COVID-19, saudara. Ya, kita harus tetap waspada, kita tetap harus berjaga-jaga. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan. Dalam 3 bulan ini, terakhir waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya melihat 2041 korban meninggal karena COVID dalam 3 bulan. Tapi Bapak Saudara tahu enggak? Penyebab faktor kematian di Indonesia itu paling banyak itu bukan corona. Saya menemukan penyakit TBC itu membunuh orang 1 hari itu 1 jam itu 14 orang. Saudara. TBC membunuh orang 1 jam 14 orang. Jadi kalau 1 hari 336 orang. 1 bulan 10.000 orang. 1 tahun 122.000 orang yang mati karena TBC. Tapi TBC menular enggak? Menular. Tapi kenapa yang heboh ini COVID? Ya sekalipun banyak faktor karena penularannya cepat dan lain sebagainya, oke lah. Tapi seringkali pemberitaan yang diberitakan hari-hari ini setiap hari kita dengarkan membuat kita takut. Belum lagi hipertensi, katanya hipertensi tertinggi di Indonesia. 1 tahun 8 juta orang yang meninggal. Oleh karena itu kita perlu menjagai hati kita, menjagai pikiran kita supaya kita tidak dikuasai ketakutan, ya saudara. Kalau kita dikuasai oleh ketakutan, hidup kita akan melumpuhkan kekuatan, akan melumpuhkan kemampuan kita. Ditayangkan aja yang tadi. Banyak faktor yang akan menghancurkan kehidupan kita kalau kita dikuasai ketakutan. Saya percaya gereja kita hari-hari ini jangan sampai kita menyebarkan ketakutan, tapi kita menyebarkan pengharapan. Kita menyebarkan iman, kita menyebarkan berkat, perjanjian Tuhan kepada kita. Sama dengan keluarga anak-anak. Anak-anak kalau ditakut-takuti terus akan menjadi anak yang minder, anak yang tidak kreatif, anak yang tidak percaya diri. Jangan kita menakut-nakuti anak-anak kita, saudara. Saya membaca satu buku tulisan Napoleon Hill. Judul bukunya adalah Think and Grow Rich, atau berpikir dan bertumbuh menjadi kaya. Berpikir dan bertumbuh menjadi kaya. Buku ini bukan mengajarkan kita supaya menjadi kaya seperti apa, tidak. Sebenarnya dia lebih berbicara tentang kaya dalam arti secara spiritual, secara finansial, secara banyak faktor kita ini kaya. Itu kan yang dijanjikan Tuhan juga. Bukan hanya kaya secara materi, tapi juga kesehatan, spiritual kita, keluarga kita ini kaya. Amin, saudara. Nah, Napoleon Hill menjelaskan begini. Ada 6 faktor yang mengakibatkan manusia itu tidak bisa mempunyai mentalitas yang kaya. Ada 6 ketakutan yang seringkali menguasai manusia, sehingga manusia ini nggak bisa bertumbuh atau tidak bisa menjadi kaya, tidak bisa menjadi kreativitas, tidak bisa bertumbuh menjadi hebat. Ada 6 ketakutan atau 6 hantu yang menguasai pikiran manusia. Hantu yang perlu kita takuti itu bukan hantu yang di luar seperti pocong, tuyul, genderuwo itu, Bapak Saudara. Yang perlu kita takuti adalah hantu yang seringkali bercokol atau bersembunyi dalam pikiran kita. Yaitu hantu itu namanya ketakutan. Dia berkata yang pertama, takut akan kemiskinan. Banyak orang takut miskin. Akibat dari takut miskin adalah orang menjadi tamak, orang menjadi serakah. Orang tidak pernah merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dia selalu merasa kurang. Berbicara miskin bukan berapa banyak yang bisa Anda miliki. Berbicara tentang miskin adalah berbicara tentang mental. Berbicara tentang apa yang ada dalam pikiran Anda, dalam pikiran kita. Nah, Tuhan mau kita kaya, pertama-tama dimulai dari cara berpikir kita, Bapak Saudara. Orang yang takut miskin, dia itu tidak peduli dengan orang lain. Dia akan mengambil apapun yang dia inginkan, sekalipun merugikan orang lain. Lihat aja para koruptor, sekalipun sudah kaya, dia masih korupsi. Dia tidak pedulikan orang lain, dia tidak pedulikan negaranya, dia tidak pedulikan orang miskin. Yang penting buat dirinya sendiri. Itu orang yang dikuasai oleh kemiskinan atau roh kemiskinan, mentalitas miskin, malas, tidak mau bersaing dengan orang lain, maunya kerja enak, gaji besar, kerja gampang,
tapi bisa dapat banyak. Kalau kita mau merubah generasi kita, generasi muda kita, harus dimulai dari mentalitas mereka terus. Kekhawatiran, keraguan, ketidakpastian, suka menunda-nunda karena disebabkan oleh takut miskin dalam pikiran mereka. Mereka selalu merasa, saya tidak cukup, saya harus bisa mengambil. Saya punya cerita menarik, dulu saya menikah dengan istri saya. Kita buat pesta 2 kali. Pertama di Surabaya, yang kedua ke daerah saya, di daerah Sumatera. Kita buat prasmanan, meja, makanan semua. Kalau lo ngerti kalau masakan Medan tuh enak-enak. Saya melihat satu hal di sana adalah banyak orang datang, diundang oleh orang tua saya, datang mereka makan. Saudara, kalau mereka makan itu ya, jadi piring itu iman memindahkan gunung. Nasi sak karung, gunung di piring, ambil daging sampai penuh. Dia makan di dekat meja. Makanan belum habis, dia taruh, dia pindah lagi ke menu yang lain. Jadi waktu selesai pesta, banyak makanan berserakan yang masih sisa di sana. Itu mental ya saudara. Dia nggak mau rugi, orang lain rugi nggak apa-apa. Pokoknya saya nggak rugi. Napoleon Hill berkata bagus. Dia berkata orang yang punya mentalitas seperti ini tidak akan bisa dipercayakan sesuatu yang besar dalam kehidupannya. Ketamakan, merasa tidak cukup, selalu ingin mengambil punya orang lain, sekalipun orang lain rugi. Padahal Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 25-34, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yohanes 3 ayat 27. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ini bagus sekali ayatnya, saya suka ayat ini. Coba ditampilkan Yohanes pasal yang ketiga ayat 27. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Saudara, Tuhan sudah menyediakan berkat yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Yang Tuhan mau adalah yang pertama-tama kita merubah mentalitas kita. Kita harus merubah alam bawah sadar kita. Bahwa kita ini orang yang diberkati Tuhan. Kita ini orang yang kaya karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tergantung apa yang saudara masukkan dalam pikiran kita. Kalau kita memasukkan hal-hal positif, firman Tuhan, kita percaya Tuhan memberkati kita. Kita percaya kita tidak perlu menjadi tamak dan serakah untuk menjadi kaya. Kita percaya berkat kita berasal daripada Tuhan. Amin, saudara. Yang pertama, takut miskin. Yang kedua, takut kritik. Banyak orang tidak bisa menjadi kaya atau menjadi maksimal hidupnya karena takut dikritik. Mau lakukan apa nanti takut, orang bilang apa ya. Mau berbuat ini takut, mau bangun gedung gereja yang besar takut dikritik lagi. Banyak pengkritik di sekitar kita. Banyak pencemooh di sekitar kita. Nah, kalau kita mau hidup bergantung apa dari kata pencemooh, saudara nggak akan pernah bertumbuh. Kita harus belajar untuk tutup telinga. Berjalan dengan apa yang Tuhan mau, bukan dengan apa yang manusia mau. Kalau kita berjalan dengan apa yang Tuhan mau, orang mau ngomong apa, bukan berarti kita nggak mendengarkan nasihat. Tapi hari-hari ini pencemooh itu banyak ya saudara. Anda punya sosial media, anak-anak muda, Instagram, Facebook, Twitter, Anda lihat setiap hari orang ngejeki gereja, orang ngejeki pendeta. Setiap hari kita lihat di sosial media penuh dengan hal seperti itu. Padahal Alkitab berkata, kalau kamu ingin berbahagia, jangan kumpul dengan pencemooh. Banyak orang hidupnya tidak bahagia, sekalipun kita tidak kumpul dengan pencemooh, tapi kalau kita lihat setiap hari Instagram, Facebook kita, Twitter kita, hanya mendengarkan berita pencemooh, Anda tidak akan pernah bahagia. Orang yang suka mengkritik itu akan mematikan potensi dalam kehidupan kita. Kritik sifat bawaan manusia yang penuh dengan dosa.
Orang yang mengkritik itu orang yang mengkritik itu gini loh saudara. Seringkali orang mengkritik itu kan karena dia nggak punya kelebihan apapun dalam kehidupannya, untuk menutupi kelemahannya, kejelekannya. Dia mencoba memunculkan kejelekan orang lain. Anda pernah lihat orang-orang kalau berpolitik, kalau dia mencalonkan jadi wali kota, kalau dia nggak punya prestasi apapun, dia akan mengeluarkan saingannya yang jelek. Oh itu loh dulu gini, oh itu loh dulu korupsi, oh ini loh, dia hanya mengkritik tapi nggak punya prestasi. Anda lihat setiap kali ada pencalonan presiden ataupun gubernur, wali kota dan lain sebagainya, kalau satu calon tidak punya prestasi, yang dia cari adalah selalu kelemahan dari pesaingnya. Orang yang suka mengkritik adalah karena dia nggak punya kelebihan apapun dalam kehidupannya. Hanya untuk menutupi kelemahannya, dia hanya untuk memunculkan kelemahan orang lain. Dan orang-orang seperti ini banyak di sekitar kita. Tapi saya percaya di sini enggak ada, amin. Lihat kanan kirimu, kamu bukan orang seperti itu. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka mengkritik. Dan jangan kita hidup ditentukan oleh apa yang dikatakan orang yang suka mengkritik. Kalau kita nuruti orang yang mau kritik, saudara nggak akan kerja apapun. Mau kerja ini, nanti orang, wah ngapain kamu kerja gitu, mau lakukan ini, ngapain kamu lakukan itu, mau lakukan ini dan lain. Aduh saudara, susah hidup seperti itu. Saya punya ilustrasi yang bagus, bisa tayangkan satu-satu. Yang pertama, ada seorang suami dengan istri dan dia punya seekor keledai. Nah suatu hari mereka, karena dia punya keledai, dia naiklah keledai itu dengan istrinya. Orang-orang di sekitar, wih kejam suami istri ini. Masa keledai satu dinaiki 2 orang? Karena dia mendengar itu terus, akhirnya dia turun. Akhirnya, next gambar lain. Akhirnya si suami yang naik. Di si suami yang naik, orang pun ngomong, wah suaminya karena suaminya naik keledai, mana gambarnya? Oh, laki-laki nggak sayang istri. Masa suaminya dia naik keledai, si istrinya suruh jalan. Kan wanita itu lemah. Seharusnya wanita yang naik, bukan laki-laki yang naik. Oh, karena dia terus mendengarkan kritik, ya sudahlah, istrinya yang naik. Akhirnya dia turun, dia yang jalan. Waktu dia turun, dia jalan, istrinya naik keledai, orang-orang ngomong, wah ini suami takut istri ini. Ini pasti suami takut istri. Wedi karo bojone. Enggak sayang sama istri. Oh apa? Istrinya takut sama istri. Suami semacam apa itu kok takut sama istri? Apa sih yang mereka mau sebenarnya saudara? Kalau kita nuruti seperti itu. Akhirnya mereka ambil keledai itu digendong. Ya kan? Lama-lama jengkel, ini gambarnya nggak ada sini, karangan saya sih. Keledainya digendong. Orang-orang pun ngejek. Wah bodoh, punya keledai kok keledainya yang digendong. Seharusnya kan keledai dinaiki, kok keledainya digendong. Lama-lama jengkel, keledainya dipotong, dibelah, dibakar. Nah ini yang mereka mau sebenarnya. Nah nyam, ayo kita makan sama-sama. Ini yang suka makan dulu. Sebenarnya kalau kita hidup seperti ini, jengkel lama-lama, kita nggak akan pernah bertumbuh hanya karena orang ngomong apa. Mau lakukan ini orang ngomong apa. Saudara kalau sudah dapat sesuatu dari Tuhan, kerjakan. Oleh karena itu kita perlu orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita, yang berani jujur ngomong sama kita. Kita harus tahu orang di sekitar kita, bukan berarti gini loh, kritik itu seringkali jahat ya saudara. Saya antara bedakan kritik dan nasihat. Kalau saudara menasihati seseorang, kalau saudara tahu orang itu salah, saudara datang 4 mata bicara dengan orang itu. Nasihati orang itu. Kalau kritik itu enggak, kritik itu meracuni orang. Dia datang ke orang, kalau dia tidak suka dengan seseorang, dia akan datang ke A, B, C, dan D. Dia meracuni orang yang tidak suka dengan orang itu. Itu orang kepahitan. Anda pernah ketemu orang kepahitan? Gampang. Ciri-cirinya kalau dia tidak suka sama satu orang, dia akan meracuni saudara untuk tidak suka dengan orang itu. Itu menular. Jangan sampai kita ini terbawa dengan orang seperti itu. Kerjakan apa yang Tuhan mau. Lakukan itu. Jangan kita dengarkan. Karena kritik nggak akan bisa membawa kita makin maju. Kumpulkan orang-orang yang baik di sekitar kita.
ring satu kita, yang mengasihi kita, yang mencintai kita, yang berani ngomong apa adanya dengan kita. Saul orang yang takut kritik. Raja Saul selalu setiap kali dia mau lakukan apapun, dia selalu ngomong gini, aku takut sama omongan mereka, aku takut sama prajuritku, aku takut sama rakyat meninggalkan aku. Ketakutannya bukan kepada Tuhan, ketakutannya kepada manusia. Dia selalu mencari perkenanan manusia, apa yang manusia ngomong, bukan apa yang Tuhan ngomong. Kerjakan apa yang Tuhan mau, lakukan. Tapi Saul enggak. Suruh bunuh semua, Amalek dibunuh, dia enggak. Karena rakyat suka lihat domba-domba gemuk dan lain sebagainya, untuk rakyatnya suka itu, dia merasa aduh, ya sudahlah, apa yang rakyat mau, nanti rakyat bilang apa. Kalau hidup kita hanya mau cari perkenanan manusia, kesenangan manusia, saudara, kita tidak akan pernah bisa disukai oleh Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Jangan takut kritik. Yang kedua, takut kehilangan cinta. Yang ketiga itu takut sakit. Takut sakit. Banyak orang punya rasa takut sakit. Banyak faktor sih kenapa orang takut sakit. Seorang dokter yang punya reputasi baik berkata 75% orang menemui dokter untuk mendapatkan pelayanan profesional sebenarnya menderita hipokondria, penyakit khayalan. Seorang dokter melakukan survei, 75% pasien yang datang kepada dokter untuk minta pelayanan, sebagian besar 75% itu dia berkata mereka memiliki penyakit khayalan. Sebenarnya enggak sakit, tapi karena seringkali khayalan itu muncul dalam pikirannya, atau karena dia punya orang tua sakit kencing manis, dia merasa, oh itu keturunan, kencing manis, saya juga kencing manis. Nanti kalau pas di kamar mandi dia buang air kecil, ada semut sedikit, dia sudah khawatir. Waduh, kekhawatiran seringkali membuat takut sakit itu munculnya adalah kekhawatiran. Khawatir. Hari-hari ini pun samalah. Kalau batuk sedikit, pilek sedikit, orang sudah curiga. Corona. Ya kan? Panas sedikit, orang sudah curiga apa? Corona. Oh, wes corona pokoknya sekarang. Semua jadi khawatir. Saudara percayalah, Yesus datang 3,5 tahun. Pelayanan yang paling banyak dia lakukan adalah menyembuhkan orang sakit. Kita baca Alkitab 3,5 tahun, yang paling banyak yang Yesus lakukan adalah dia menyembuhkan orang sakit. Satu perkataan iman yang paling sering Yesus katakan dalam Alkitab adalah kamu telah sembuh. Kamu telah sembuh. Bukan menakut-nakuti kita. Setiap kali dia datang pada orang sakit, kamu telah sembuh. Padahal belum sembuh. Orang sakit itu, orang lumpuh itu belum bergerak tangannya. Tadi dia berkata, kamu sudah sembuh. Saudara, kalau kamu percaya, apa yang kamu percaya itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Kalau Anda percaya, aku sembuh. Aku telah sembuh. Oleh karena itu, masukkan firman Tuhan dalam pikiran kita. Tuhan memberikan kesehatan kepadaku. Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Kita perlu juga jaga fisik. Perlu saudara, jangan mencobai Tuhan. Setelah pulang dari tempat ini saya enggak suruh saudara pergi ke rumah sakit cari pasien corona, enggak. Tapi bagaimana kita menjaga kondisi kita. Anda perlu olahraga. Fitness sekarang kan enggak usah bayar, ke rumahnya Pak Gembala aja mau fitness. Mau renang, rumahnya Pak Gembala renang. Olahragalah, jaga tubuh. Ya, jaga kondisi kita. Kalau sudah umur jangan makan kambing, RW, RT, RC dan lain sebagainya dimakan. Tapi jaga tubuh saudara, makanlah yang sehat, makanlah yang buah. Sehingga sekalipun sudah umur 60, sudah umur 70, Anda masih segar, Anda masih kuat. Jangan sembarang disikat. Dulu saya masih umur 20-an, saya suka makan aneh-aneh saudara. Tapi sekarang, enggak lah. Masih ada rawon yang enak, soto enak. Saya RW sudah pres sekarang, diajak makan RW udah enggak. Sudah bertobat, yang lain masih banyak belum bertobat ini. Ya, makanlah yang sehat, berolahragalah supaya tubuh kita sehat. Jaga kondisi kita. Ya, Tuhan mau kita sehat, bukan Tuhan mau kita sakit. Ya, Tuhan
banyak orang berkata, ada orang sakit, Tuhan senang kamu sakit. Gak ada saudara. 3,5 tahun Yesus datang, dia menyembuhkan orang. Kamu sembuh. Gak ada Yesus datang memberikan penyakit untuk membuat kita rendah hati, itu gak ada. Selalu dia datang untuk menyembuhkan orang. Dan selanjutnya dia berkata, jangan berbuat dosa lagi. Kamu sembuh, kamu diampuni, jangan berbuat dosa lagi setelah itu. Karena itu kita perlu jaga kondisi kita. Jaga kesehatan tubuh. Jangan kita dikuasai oleh rasa takut. Nanti sakit ini sedikit, takut. Sakit ini sedikit, takut. Daripada Anda takut, khawatir, lebih baik Anda beriman. Takut dan kekhawatiran itu cara kerjanya sama. Ketakutan atau kekhawatiran mempercayai atau meyakini sesuatu yang belum terjadi. Orang ketakutan gitu, kenapa orang takutan? Dia memikirkan sesuatu yang buruk. Dia takut, dia khawatir. Memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Iman kan juga sama, cuma sumbernya beda. Ketakutan, kekhawatiran sumbernya dari setan, iblis. Tapi iman percaya sumbernya daripada Tuhan. Lebih baik kita beriman. Aku percaya aku akan berumur panjang. Aku akan sehat. Aku akan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Yang keempat, takut kehilangan cinta. Takut kehilangan cinta disebabkan oleh karena banyak anak-anak bertumbuh dalam keluarga yang kurang akan cinta. Kurang akan kasih sayang. Anak-anak muda dengerin saya. Banyak sekali saya melihat, beberapa kali mengonseling anak-anak muda. Banyak perempuan-perempuan khususnya wanita-wanita berani memberikan apapun yang dia miliki hanya untuk mendapatkan cinta seorang pria. Hanya atas nama cinta dia berani berikan apapun untuk seorang pria atau seorang wanita. Sama seorang pria pun kalau cinta seorang wanita, kalau dia sudah kadung cinta, dia bisa berikan apapun untuk wanita itu. Karena dia takut kehilangan cinta. Saya melihat juga banyak dalam keluarga atau orang yang sudah bertunangan, berpacaran, si pria suka main tangan, pukul, tendang, melecehkan dan lain sebagainya. Sudah dikatakan tinggalin pria kayak gitu. Ngapain kamu bertahan sama dia? Sudah lari dari dia. Pergi, gak lama nanti cowoknya datang, maaf ya, aku tetap sayang kamu, balik mana? Boncek nek ngonseling wong ngono Pak Saudara. Wis dibilangi bolak-balik doablek. Nanti dihajar lagi, ditendang lagi. Berkali-kali karena sumbernya apa? Takut kehilangan cinta. Anak-anak yang broken home saya menemukan seringkali krisis hal seperti ini. Mereka mencari cinta di luar. Mereka mencari kasih sayang di luar hanya untuk mendapat perhatian, mendapatkan cinta dari orang lain. Dia berani kasih apapun. Padahal cinta yang sejati hanya bisa kita temukan dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara belum menemukan cinta yang sejati yang dari Yesus Kristus, saudara tidak akan bisa memberikan cinta itu. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Alkitab jelas berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Allah melalui Yesus Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Kita harus belajar untuk menerima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Waktu Anda datang beribadah, Anda menyembah Tuhan, Anda memuliakan Tuhan, Anda bersekutu dengan Tuhan di rumah, Anda sedang menerima kasih yang sejati itu, saudara. Kalau Anda menerima kasih yang sejati, baru Anda bisa mengasihi diri Anda, dan Anda bisa mengasihi orang lain. Dengan kasih agape itu. Kalau enggak, kasih kita ini hanya kasih hawa nafsu. Kasih hanya ingin memiliki. Tapi kalau kita memiliki kasih agape itu kasih yang memberi kepada orang lain. Yesus berkata, aku terlebih dahulu mengasihi kamu. Saudara, kalau ingin mengasihi Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita belajar menerima kasih-Nya Tuhan. Saya dulu awal-awal kenal Tuhan, diajari untuk belajar mencintai Tuhan. Wah, setengah mati saudara. Tapi saya mengerti kebenaran ini.
bahwa Tuhan terlebih dulu mengasihi saya, Tuhan mencintai saya, Tuhan menerima saya apa adanya, sekalipun saya kotor berdosa, Tuhan mencintai saya mengerti kasih Tuhan yang begitu luar biasa, baru saya bisa mengasihi diri saya sendiri, saya bisa mengasihi Tuhan, saya bisa mengasihi sesama saya. Baru kita, kalau orang yang dipenuhi oleh kasih agape, baru dia bisa meluber, memberikan kasih agape itu kepada orang lain. Orang yang krisis kasih tidak akan bisa mengasihi orang lain. Dia hanya meminta dan meminta. Makanya seorang muda, kalau anak muda mau menikah, satu seperti gelas ini, kalau satunya kosong, satunya penuh, itu akan berbahaya. Yang satu akan selalu menuntut untuk dikasihi, selalu menuntut untuk disayangi. Karena kedua gelas ini enggak penuh. Tapi kalau pria dan wanita ini bersama-sama, mereka utuh, saling utuh dalam arti penuh akan kasih agape. Mereka akan menuntut pasangan mereka. Mereka akan menuntut pasangan mereka untuk mengasihi, karena dia akan terus mengasihi. Tapi kalau salah satunya krisis akan kasih, itu merupakan menjadi sebuah pasangan rumah tangga yang saling menuntut untuk diperhatikan. Pernikahan seperti itu akan pusing, saudara. Karena akan selalu menuntut, kamu kok kurang sayang aku sih, kamu kok enggak telepon aku sih, kamu kok ini sih, kamu kok itu sih. Anda anak-anak muda pernah pacaran seperti itu? Tahu ceweknya atau cowoknya ngobrol dengan pria lain atau wanita lain, ngobrol di gereja aja udah cemburu. Takut kehilangan cinta itu pasti orang yang suka cemburuan. Cemburuannya minta ampun. Cemburu itu hal yang normal. Tapi kalau dikuasai oleh kecemburuan, bicara sama kucing, anjing aja dia cemburu. Kamu lebih sayang anjingmu, nah itu kebangetan Pak Saudara. Karena krisis kasih. Ada seorang anak laki-laki lebih sayang sama, memperhatikan mamanya, sayang sama mamanya, sering memperhatikan mamanya. Istrinya ngomel, kamu kok kayak sayangnya mbak mamamu? Lu mamanya kok masa gak sayang? Anda nemukan hal seperti itu, karena krisis. Kurang kasih. Dia selalu minta diperhatikan, minta disayang, tapi dia tidak pernah memberikan kasih itu. Tidak pernah memberikan sayang itu. Dan karena itu kita harus belajar untuk menikmati kasih Allah. Kalau kita dipenuhi oleh kasih Allah, baru kita bisa mengasihi diri kita, Tuhan dan sesama kita. Yang kelima, takut tua. Takut tua. Banyak orang takut menjadi tua. Sebagian besar orang takut tua karena banyak alasan, karena takut kematian, karena takut dia tidak bisa bekerja lagi, dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, kesepian. Nah ini kebanyakan yang sering terjadi. Kesepian, kehilangan daya tarik secara seksual ataupun secara fisik, orang menjadi takut tua. Orang tidak bisa mengakui bahwa dia sudah tua. Saudara, menjadi tua itu sudah pasti. Itu sudah pastilah. Tapi Alkitab berkata, Yesaya 46 ayat yang keempat, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesus berjanji, Alkitab berjanji, Tuhan berjanji bahwa sampai putih rambutmu, sampai masa tuamu, aku menggendong kamu. Dalam istilah gini loh, Tuhan itu menganggap kita, kamu itu masih dalam pemeliharaanku seperti seorang bayi, dipelihara oleh mamanya. Sekalipun kamu tua, kamu punya aku, Tuhan tak berkata gitu loh. Kamu masih aku pelihara, sampai masa tuamu pun. Nah, karena itu jangan takut tua. Ya, makin tua makin berhikmat, makin tua makin bijak. Saya percaya orang-orang tua di tempat ini akan makin bijak. Ya, saya bersyukur dengan saya seringkali melihat orang-orang tua yang mau memberi kesempatan kepada orang-orang muda. Saya percaya gini, saya tahu gini, sebagian besar yang tua-tua di tempat ini kalau tahu lighting kayak gini, sebagian besar pasti nggak pengaruh gitu loh ya. Tapi kalau anak-anak muda itu pengaruh loh dalam ibadah, kalau dikasih lighting dan lain sebagainya. Kita yang tua memberikan kesempatan kepada yang muda. Karena generasi penerus untuk gereja adalah generasi muda. Kita orang-orang tua memberikan kesempatan kepada mereka.
Gereja harus menjadi gereja yang hidup. Gereja yang hidup karena gereja ada anak-anak mudanya. Kita orang-orang tua membimbing mereka, menasehati mereka. Dengan apa? Dengan hikmat kita, dengan integritas kita, dengan kesetiaan kita, memberi contoh kepada anak-anak muda kita. Anak-anak muda itu gak butuh banyak omongan. Mereka melihat. Kalau kita punya integritas, kalau kita punya kesetiaan, kalau kita punya kekudusan, moralitas yang baik, saya percaya mereka akan hormat dengan kita. Jangan menuntut untuk mereka hormat kepada kita, respect dengan kita. Karena rasa hormat, rasa respect itu didapat dari integritas, dari contoh yang kita berikan pada mereka. Amin, saudara. Orang tua harus bangkit, jangan kita takut tua. Yang keenam, yang terakhir, takut kematian. Satu-satunya hal yang pasti di dunia ini dan tidak mungkin dihindari oleh manusia, namanya kematian. Semua kita sedang menuju satu tempat, yaitu kematian. Gak ada orang yang gak mengalami kematian. Semua kita pasti menuju pada kematian. Tapi kita bersyukur kita punya sebuah jaminan. Sebuah jaminan yang pasti. Alkitab berkata Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau hari ini kita percaya kepada Yesus, kita punya jaminan yang kekal di surga. Yohanes 14 ayat 2, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara sudah punya kapling di surga. Yesus sudah menyediakan kapling-kapling buat saudara. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan sampai kita takut kematian. Kalau kita takut mati, kita menjadi stres, tertekan, mudah marah, gejolak di dalam memikirkan itu. Baru-baru ini saya beberapa kali, dalam tahun ini saya 2 kali diminta tolong untuk mengkonselingi orang yang satu umurnya hampir 70, satunya 80 lebih, saudara. Nggak bisa tidur, susah tidur, stres, kadang mudah marah, mudah ngamuk. Tiba-tiba dia marah, bisa meledak-meledak. Setiap malam dia selalu detak jantungnya berdebar kuat, merasa ketakutan. Mau malam mau tidur nggak bisa. Saya datang, saya coba ngobrol dengan dia. Saudara, seringkali itu di pikiran. Kita nggak bisa ngonseli orang datang langsung urapi minyak tengking. Tapi perlu tahu dulu apa sih masalahmu. Beberapa kali saya datang ke rumahnya untuk bicara, ngobrol. Dan sumbernya satu. Wedi mati, saudara. Karena udah merasa tua. Ya apa ya nanti itu mati ya. Aku masuk ke liang kubur, ditutup tanah. Itu rasanya apa ya? Itu kepikiran, saudara. Jadi kepikiran sampai nggak bisa tidur. Makanya kumpulah sama anak muda. Nah, Anda kumpul sama anak muda itu, idenya akeh, sekalipun gendeng-gendeng loh doaan idenya. Tapi itu membuat kita ini lebih bisa berkreasi. Orang tua ini stres karena di rumah dengan istrinya, suruh ke tetangga juga gak mau, suruh berteman juga gak mau. Gak mau, sendiri di rumah terus. Merasa sendiri. Dia takut kematian, dia terus memikirkan itu, dia gak bisa tidur. Roh ketakutan menguasai. Karena seringkali pikiran kita tidak dipenuhi firman. Oleh karena itu penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Hal-hal positif, janji-janji Tuhan. Saya kelewat batas ini 30 menit Pak Pendeta, maaf. Jangan takut mati. Karena kita punya jaminan yang pasti. Ada Yesus yang menjamin kita. Kalau hari ini kita mati, kita bersama Yesus. Kematian bukan akhir, kematian awal. Awal kita hidup di dalam kekekalan. Kita punya jaminan yang pasti. Jangan takut. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saya minta pemain musik untuk naik. Mari kita bangkit berdiri. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta Yafet. Sukacita sekali Bapak Ibu, kemarin kami komunikasi dengan Pak Yafet dan ibadah di sini sesuai dengan memang aturan dari pemerintah kota sudah boleh dilaksanakan, dan inilah salah satu bentuk kami bersama-sama kita sebagai saudara seiman saling mendukung, saling juga memperbaiki
sehingga segala prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan saya yakin dan percaya melalui GBI Pakis. Jadi sebetulnya tahun lalu itu saya ke sini sebelum pembangunan Pak ya. Ya, sebelum pembangunan. Jadi sebelum pembangunan, dan puji Tuhan sekali dengan kondisi yang saat ini berada, termasuk tadi Pak Robinson juga ikut di dalam gereja ini. Saya yakin gereja ini menjadi berkat untuk seluruh jemaat dan juga bagi lingkungan di sini. Amin. Dan saya yakin juga melalui Pak Yafet sebagai RT mampu dan bersama-sama dengan warga sekitar, terutama dalam era new normal yang saat ini kita hadapi, sehingga tadi sudah disampaikan di jadwal di ibadah hari ini, di minggu yang lalu juga akan di minggu yang akan datang juga akan dilaksanakan. Saya yakin dan percaya Pak Yafet dan seluruh majelis, seluruh jemaat menaati seluruh protokol-protokol kesehatan sehingga hanya nama Tuhan yang kita permuliakan. Saya terakhir saya tutup mungkin tadi juga sudah disinggung di dalam firman, kita kesampingkan seluruh roh-roh kecemasan kita, roh-roh keinginan emosi kita, tapi kita sama-sama bergandengan tangan, sama-sama seluruh jemaat dan majelis di tempat ini. Satu ayat yang saya ingat itu di Galatia, bertolong-tolonganlah semua sekalian, terutama di dalam kondisi yang saat ini. Jadi terima kasih, dan inilah bukti kehadiran kami karena sudah ada beberapa gereja yang melaksanakan ibadah di minggu hari ini, dan kami dari Bimas Kristen ikut sama-sama di dalam lapangan bagaimana pelaksanaan ibadah di minggu ini yang memang sudah diizinkan oleh pemerintah kota. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih sekalian. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Siap. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari angkat kedua tangan saudara, kita minta berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, kami mau pulang ke rumah masing-masing, ke aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Biarlah Tuhan terus menolong, Tuhan memberkati, menuntun kami, melindungi kami Tuhan. Kami percaya keluar masuk kami diberkati oleh Tuhan. Engkau mengutus malaikat-Mu untuk senantiasa Tuhan menyertai kemanapun kami pergi. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati rumah-rumah kami, kemah kami percaya kemah orang benar diluputkan dari setiap Tuhan mara bahaya malapetaka. Kami percaya kami akan lewati semua pandemi ini dengan baik, dan kami percaya Tuhan, satupun jemaat-Mu di sini tidak ada yang tercuri oleh iblis. Kami percaya dalam nama Yesus semua diberkati Tuhan, semua ditolong Tuhan. Kau berkati hidup nikah kami, Kau berkati pekerjaan kami, Kau berkati bisnis kami, sekolah anak-anak kami. Semua apa yang kami lakukan dalam cinta akan Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih jemaat kasih Tuhan. Pulanglah membawa berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Minta kasih dari Tuhan Yesus, urapan dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.